Ya, shalom, saudara-saudara, selamat siang. Kali ini kita akan ngebahas ajaran sesat yang diajarkan oleh Johnny Kilapong sama Rudy Pan dari Layar Teologi. Kita lihat video berikut ini. Judulnya ini nih, monoteisme bukan ajaran sesat ya. Lalu khotbah lengkapnya baru diupload tanggal 18, jadi lebih belakangan. Yang judulnya itu Ruang Pengadilan, di dalam thumbnailnya. Nah ini saudara-saudara nih, Ruang Pengadilan, ini kanal Corpus Delicti Ministry-nya. Nah ini Ruang Pengadilan, kalau di dalam judul ini, videonya tuh ibadah perdana dan doa puasa bersama hari ke-18. Saudara bisa tonton di sini ya. Nah, jadi simpel begini. Potongan khotbahnya itu 16 April. Khotbah lengkapnya 18 April. Nah, ini potongan khotbah ini kan karena diambil dari kanal resminya dari layanan Pak Joni di sini, berarti potongan itu benar, ya saudara-saudara ya. Dan kita tidak tidak menyangkali kebenaran dari potongan video itu. Permasalahannya, ya, khotbah lengkapnya itu sudah ada tanggal 18 April. Dan videonya Ezra Soru itu tanggal 20 April. Harusnya kalau dia seorang akademikus ya, dia melihat juga khotbah lengkapnya yang 20 April itu. Ya, harusnya dia lengkap. Karena kenapa? Karena ya, pembahasan dan pertanyaan dia menjadi keliru, ya, menjadi salah di situ. Dan ini menurut saya kesalahan ini mendasar ya. Seorang yang bergelar doktor lebih percaya begitu saja dengan potongan khotbah, tetapi tidak menonton khotbah lengkapnya gitu. Lalu dia mengkomenin khotbah itu. Ya, nanti saya bahas ya saudara-saudara ya. Ya, akibat hanya percaya dengan khotbah itu, ya, ada dua kesalahan mendasar yang dilakukan oleh Ezra Soru. Yang pertama, misrepresentasi faktual. Jadi, ya, Ezra Soru menyatakan bahwa Johnny Kilapong tidak mengutip satu ayat PB pun. Padahal khotbah ini, padahal khotbahnya Johnny Kilapong itu memuat setidaknya 6 kutipan PB yang relevan dengan argumennya. Nah, ini kesalahan fundamental, saudara-saudara. Ya, seorang dokter, ya, kan di situ kan ada materinya. Ya, tanggal 16 dan 18. 18 sudah ada. Dia buat tanggal 20. Ya, dia cek dulu lah. Dia cek dulu dong. Ya, oh, ini ternyata ada. Oke, dia dengerin dulu. Dia pahami. Oh, gini. Begitu. Ya kan? Mau seorang membahas 6 kutipan PB malah dia bilang tidak ada satupun kutipannya. Nah, itu kan fatal. Fatal, saudara-saudara. Akibatnya dia pun tidak mengetahui konteksnya percakapan itu. Nah, judulnya aja tadi Ruang Pengadilan. Nah, dia ngerti gak tuh di dalam? Coba saudara dengerin tuh tanggapannya Ezra Soru. Dia bahas nggak soal ruang pengadilan kosmis itu? Apa relevansinya paham monoteisme Alkitabiah itu dengan ruang pengadilan kosmis itu? Nggak dibahas, harusnya itu. Makanya kegagalan metodologis yang kedua itu dia gagal merespon argumen inti. Jadi pendeta John ini khotbahnya apa, ya kan? Nah, dia mengkritiknya apa gitu. Ya, jadi yang inti itu nggak kena gitu, nggak kena sasaran gitu. Gara-gara dia nontonnya cuma yang 2 menit 57 detik. Ini memprihatinkan sekali ya saudara-saudara ya. Saya nggak tahu deh kalau kemampuan dokter sebatas itu, saya nggak tahu gitu. Karena yang kemarin kan juga tuh, ya kasusnya Yusuf Kala kan, begitu banyak. Ya orang juga banyak juga yang dokter. Ya malah pejabat-pejabat tinggi dari sinode macem-macem, ya kan, yang dengar pidatonya Yusuf Kala cuman 55 detik atau 30-an detik tuh. Lalu menyimpulkan.
begitu loh. Nah itu saudara-saudara, itu memprihatinkan sekali gitu. Ya, jadi kecuali kalau dia memang di dalam videonya tidak dia tampilkan pendeta Dr. Esra Alfred Soru atau apa gitu kan, sama gelarnya kan. Kalau dia nggak mencantumkan gelarnya, ya sudah, ya kita anggap kapasitas awam gitu. Tapi kalau kapasitas seorang dokter, gimana gitu? Gimana gue bisa percaya sama lo gitu loh? Ya, konteksnya aja nggak tahu, ngomongin apa gitu loh. Memprihatinkan sekali itu. Oke, sekarang kita bahas dulu ya yang kesalahan metodologis yang pertama ya. Jadi ini berkaitan dengan misrepresentasi faktual. Jadi Esra Soru itu berkata, kok aneh sekali katanya, bahwa Pak Joni tidak mengutip satu ayat perjanjian baru pun. Nah faktanya berdasarkan teks lengkap khotbah ini ya, Joni Kilapong itu mengutip sejumlah teks PB. Yang saya search, yang saya cari begitu, ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nah ini semua berkaitan ya dengan pemahamannya Joni Kilapong ya, berkaitan dengan logos ya kan, berkaitan dengan status Yesus itu ya, yang memang tidak setara karena posisi Yesus itu sebagai penghantara ya, sebagai utusan begitu ya, penghantara di situ gitu. Subordinasi memang. Itulah dia ajaran dari Rudy Pan, Layar Teologi, yang mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa atau derajatnya lebih rendah daripada Bapa. Subordinasi itu adalah ajaran sesat dari Arianisme yang sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja di Konsili Nikea. Kita lihat Konsili Nikea berikut ini. Tunggu sebentar ya, kita buka dulu ya Konsili Nikea dari Wikipedia berikut ini. Konsili Nikea I adalah konsili para uskup sedunia yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung pada tahun 325 Masehi di kota Nikea, sekarang Iznik atau Turki, Provinsi Bitinia, Kekaisaran Romawi. Konsili ekonomi ini adalah usaha pertama untuk mencapai mufakat di dalam gereja, mewakili suatu majelis pemusyawaratan yang mewakili segenap dunia Kristen. Persidangan mungkin dipimpin Hosius, uskup Corduba. Capaian utamanya adalah penuntasan secara kristologi mengenai kodrat ilahi Allah Putra dan hubungannya dengan Allah Bapa, penyusunan bagian pertama syariat Nikea, penyagaran tanggal perayaan Paskah, dan promulgasi hukum kanon perdana. Salah satu tujuan penyelenggaraan Konsili Nikea I adalah menuntaskan perselisihan yang muncul tengah-tengah jemaat di Alexandria mengenai kodrat Sang Putra dalam hubungannya dengan Sang Bapa, khususnya silang sengketa antara pendapat yang mengatakan bahwa Sang Putra tidak berpermulaan karena diperanakan Sang Bapa dari keberadaannya sendiri, dan pendapat yang mengatakan bahwa Sang Putra memiliki permulaan karena diciptakan Sang Bapa dari ketiadaan. Pendapat pertama diusung oleh Alexander, uskup Alexandria, dan diakon yang bernama Anastasius. Sementara pendapat yang kedua diusung Arius. Arius inilah yang melahirkan Arianisme, seorang presbiter keusulan Alexander yang populer para peserta. Tunggu sebentar ya.
Para peserta konsili nyaris tanpa terkecuali memutuskan untuk memindahkan pendapat kubu Arius beserta para pengikutnya dari kira-kira 250. Waduh, hilang. Jadi Arius dibidatkan di konsili Nikea sebagai ajaran sesat ya. Kenapa Arius dibidatkan? Karena Arius mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Sang Bapa, alias lebih rendah daripada Sang Bapa. Bahkan dikatakan Yesus diciptakan. Itulah pendapat dari Arius, yaitu Arianisme. Hanya 2 orang mengelak rumusan syahadat. Keduanya dijatuhi sanksi penangkasan ke Liria bersama-sama Arius. Jadi jelas ya, Arius dibidatkan karena mengajarkan ajaran sesat. Nah, ajaran ini menghilang ketika Arius mati. Muncul lagi tahun 1900-an dengan nama yang baru, yaitu Saksi Yehova. Jadi Saksi Yehova ini cucunya dari Arianisme. Nama baru jubah usang. Ajarannya namanya dengan nama yang baru, yaitu Saksi Yehova, tapi ajarannya podo wae, alias sama saja dengan ajaran yang sudah ditentang oleh Bapak Gereja sebagai ajaran sesat, yaitu ajaran Arianisme. Podo wae, sama saja dengan ajaran Arianisme, tetapi namanya nama baru, yaitu Saksi Yehova. Terus mana buktinya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang setara dengan Sang Bapa? Kita lihat buktinya ya, berikut ini. Ini di Yohanes 8 ayat 4. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini perkataan Yesus yang mengatakan kalau lu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, lu mati tanpa pengampunan dosa. Jadi jelas ya, Yesus adalah Allah itu sendiri yang setara dengan Sang Bapa, dan derajatnya tidak lebih rendah daripada Sang Bapa. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Di Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Tidak hanya sebelum Abraham, sebelum Adam Yesus sudah ada. Tidak hanya sebelum Adam, sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Berarti Yesus tidak diciptakan? Tidak. Berarti Yesus adalah Sang Pencipta, Sang Pencipta. Inilah bukti bahwa Yesus setara dengan Sang Bapa. Yesus adalah Allah, Sang Pencipta, tidak diciptakan. Jelas? Jadi Arius ajaran sesat. Arianisme yang melahirkan saksi Yehova, ajaran sesat. Itulah yang diajarkan oleh Rudi Pan dan Johnny Kilapong. Ajaran sesat dari Arius dan Saksi Yehova, atau dengan nama Arianisme. Oke. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus setara dengan Sang Bapa, dan Yesus adalah Sang Pencipta, bukan diciptakan. Oke, itu saja jawaban dari gue untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.